Halo, kami dari 1243 kelompok 1 ingin mempresentasikan katabolisme respirasi aerob. Anggotanya ada Alifian, Benita, Edwardus, Gladys, Kemal, dan Felicia. Selamat menyaksikan. Yang pertama, respirasi aerob. Tahapannya yaitu glikolisis, dekarbonisasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Tempatnya berada di sitoplasma dan mitokondria. Terdapat matriks dan kristae menghasilkan 36 ATP, CO2, dan HO2. Respirasi aerob adalah proses pengurangan senyawa organik menggunakan oksigen bebas. Respirasi ini berlangsung di dalam organel sel yang disebut mitokondria. Saat kamu mengkonsumsi makanan yang mengandung glukosa, misalnya nasi, maka setiap molekul glukosa di dalam makanan tersebut akan dipecah melalui 4 tahap sampai dihasilkannya energi, karbon dioksida, dan air. Satu mol glukosa akan menghasilkan 38 ATP. Proses tersebut terjadi di dua tempat. Yang pertama sitoplasma di bagian tempat glikosis, dan yang kedua mitokondria di bagian dekarbonisasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Tahap respirasi aerob. Glikolisis merupakan reaksi biokimia yang mengubah glukosa menjadi asam pirufat atau terjadi di sitoplasma. Terjadi pemecahan glukosa 6 atom karbon menjadi asam pirufat 3 atom karbon. Terus terjadi dua jenis reaksi, yaitu endergonik, yaitu membutuhkan ATP, dan exergonik, yaitu menghasilkan ATP. Pada tahap ini dihasilkan 2 ATP, 2 asam pirufat, dan 2 NADH. Asam pirufat akan digunakan sebagai bahan pada proses selanjutnya, yaitu dekarboksilasi oksidatif. Dekarbonisasi oksidatif merupakan reaksi yang merubah asam pirufat menjadi asetil-CoA. Proses tahapan ini terjadi di mitokondria, tepatnya pada matriks mitokondria. Terjadi perubahan satu asam pirufat menjadi satu asetil-CoA. Pada tahapan glikolisis, jumlah senyawa glukosa menghasilkan 2 asam pirufat, akibatnya akan terbentuk pula 2 asetil-CoA. Proses ini membutuhkan koenzim A yang dimana akan menghasilkan 2 NADH dan NAD+. Siklus Krebs disebut sebagai siklus asam sitrat dikarenakan pada tahapan ini dihasilkan senyawa awal berupa asam sitrat. Berlangsung di dalam matriks mitokondria. Proses ini diawali dari asetil CoA atau 2 atom C berikatan dengan asam oksaloasetat atau 4 atom C membentuk asam sitrat atau 6 atom C. Itulah mengapa siklus Krebs disebut siklus asam sitrat. Hasil dari proses siklus Krebs ini adalah 2 ATP, 4 CO2, 6 NADH, dan 2 FADH2-. Proses selanjutnya adalah transport elektron yang akan mengubah senyawa NADH dan FADH yang dihasilkan pada tahapan sebelumnya menjadi ATP agar dapat digunakan oleh tubuh. Transport elektron. Transport elektron atau fosforilasi oksidatif adalah tahap di mana terjadi pengubahan NADH dan FADH2 menjadi energi yang berbentuk ATP agar energi tersebut bisa digunakan oleh tubuh kita. Tempat berlangsungnya proses ini berada di mitokondria, lebih tepatnya di membran dalam krista mitokondria. Untuk setiap satu molekul NADH menghasilkan 3 ATP, dan setiap satu molekul FADH2 akan menghasilkan 2 ATP. Dari proses sebelumnya, kita mendapatkan 10 NADH. Nah, karena satu molekul NADH menghasilkan 3 ATP, maka total ATP yang kita akan dapatkan yaitu 10 NADH dikalikan dengan 3 ATP yang akan menghasilkan 30 ATP. Sedangkan jumlah FADH2 yang kita dapatkan dari proses siklus Krebs adalah 2 buah molekul. Jika satu molekul FADH2 akan menghasilkan 2 ATP, maka ATP yang kita dapatkan dari FADH2 adalah 4 ATP. Jika kita mendapatkan 4 ATP yang kita dapatkan dari proses glikolisis dan siklus Krebs, maka total energi yang kita dapatkan dalam proses respirasi aerob adalah 2 ATP ditambahkan dengan 2 ATP, ditambahkan lagi dengan 30 ATP, dan ditambahkan juga dengan 4 ATP, dan akan menghasilkan
38 ATP atau 38 energi. Tetapi, pada proses glikolisis terjadi proses perpindahan dari sitoplasma menuju proses selanjutnya, yaitu transfer elektron yang terjadi di mitokondria. Proses perpindahan ini akan membutuhkan energi sebanyak 2 ATP. Jadi, ATP bersih yang dihasilkan adalah 36 ATP. Kesimpulannya, dari 4 proses yang dilewati dalam respirasi aerob, kita akan mendapatkan hasil atau rumus berupa C6H12O6 ditambah 62O menghasilkan 6CO2 ditambah 6H2O ditambah energi atau 38 ATP. Namun, 2 ATP akan terpakai untuk proses perpindahan dari sitoplasma menuju mitokondria sehingga hasil ATP akhirnya adalah 36 ATP yang bisa digunakan oleh tubuh kita sebagai sumber energi untuk beraktivitas sehari-hari. Seluruh proses respirasi aerob ini terjadi di dalam tubuh kita, lebih tepatnya di sel tubuh kita, yaitu di sitoplasma dan mitokondria, yang merubah glukosa menjadi sumber energi tubuh manusia.